Di Pulau Bali, sebuah destinasi yang dikenal dunia karena keindahan alamnya, tersembunyi sebuah danau yang menjadi pusat kehidupan dan budaya. Danau Batur, permata di kaki Gunung Batur, adalah simbol hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan tradisi. Namun, di balik keindahannya, ancaman serius tengah mengintai. Danau Batur adalah bagian dari sistem ekologi yang kompleks, dikenal sebagai daerah tangkapan air atau DTA yang tidak memiliki inlet maupun outlet. Kawasan yang mencakup hutan lebat dan lahan-lahan subur yang menopang kehidupan ribuan orang di sekitarnya. Namun, degradasi lingkungan akibat deforestasi, erosi tanah, dan limbah domestik telah mengancam keseimbangan alam di kawasan ini. Dari analisis laboratorium, diketahui bahwa air Danau Batur menunjukkan tanda-tanda eutrofikasi. Fenomena ini dipicu oleh kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang mencemari air. Sebagian besar berasal dari aktivitas pertanian intensif dan limbah rumah tangga. Eceng gondok tumbuh pada beberapa titik, menutupi badan air, dan menurunkan kualitas habitat bagi biota endemik danau. Bagi masyarakat sekitar, Danau Batur bukan hanya sumber air tetapi juga penghidupan. Dari hasil pertanian hingga perikanan, kehidupan mereka tergantung pada kesehatan ekosistem danau. Namun, eksploitasi yang tidak terkelola dengan baik kini menjadi ancaman bagi sumber daya yang sama yang mereka andalkan. Pada tahun 2018, rencana pengelolaan Danau Batur mulai diimplementasikan. Program ini bertujuan untuk menyelamatkan ekosistem danau melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Danau Batur sebagai satu dari 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan melalui Perpres. Namun, dari 38 program yang direncanakan, 9 masih belum terlaksana, termasuk pengendalian limbah domestik, pembangunan infrastruktur, pengolahan air limbah, dan sistem distribusi air terpadu. Danau Batur juga memiliki arti spiritual yang mendalam. Dalam tradisi Hindu Bali, danau ini dipuja dalam ritual Danu Kerti sebagai simbol kesucian air, sumber kehidupan, dan harmoni alam. Setiap tahun, umat Hindu berkumpul di sini untuk memohon berkah bagi bumi dan kehidupan mereka. Dalam upaya melindungi dan memulihkan Danau Batur, berbagai inovasi diperkenalkan. Mesin pencacah eceng gondok dioperasikan untuk mengubah gulma menjadi pupuk organik, mengurangi limbah sekaligus meningkatkan pendapatan petani lokal. Pemantauan kualitas air danau juga rutin dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas air secara berkala. Program lain yang menjanjikan adalah pengembangan pertanian organik. Melalui pelatihan dan sertifikasi, petani didorong untuk beralih dari penggunaan pestisida kimia ke metode yang lebih ramah lingkungan. Walaupun masih dalam tahap awal, upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal mulai mengambil peran aktif dalam melindungi warisan mereka.
Dalam sektor perikanan, rencana pengelolaan Danau Batur mengamanahkan pengurangan penggunaan kerambat jaring apung yang berkontribusi pada pencemaran danau. Sebagai alternatif, perikanan darat berbasis kolam terpal mulai dikembangkan. Meskipun tantangan seperti adaptasi ikan terhadap lingkungan baru masih menjadi kendala. Pariwisata di kawasan Danau Batur juga menjadi fokus perhatian. Rencana penggunaan perahu motor berbahan bakar fosil mencemari air mulai diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dermaga-dermaga direvitalisasi untuk mendukung kegiatan wisata tanpa merusak ekosistem. Danau Batur adalah lebih dari sekedar bentang alam. Ia adalah nafas kehidupan bagi manusia, flora, dan fauna yang bergantung padanya. Menyelamatkan danau ini berarti menyelamatkan masa depan Bali. Namun, keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, inovasi, dan dedikasi yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Danau Batur merupakan salah satu danau yang sangat strategis bagi masyarakat Bangli maupun Bali. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Danau Batur ini merupakan salah satu kawasan suci. Sehingga sebagai kawasan suci atau tempat suci, Danau Batur ini harus kita lestarikan. Nah, selain itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa Danau Batur sebagai sumber air baku baik bagi masyarakat Bangli maupun masyarakat Bali sendiri. Karena dari beberapa penelitian atau kajian dari universitas bahwa 80% air baku Bali Selatan berasal dari Danau Batur. Mungkin perlu diketahui bahwa Danau Batur merupakan salah satu danau yang unik. Karena kenapa? Karena berdasarkan penelitian dari ahli hidrologi ITB tahun 2020 bahwa sumber air Danau Batur berasal dari pendinginan magma yang ada di bawah Danau Batur itu sendiri, yang biasa disebut dengan vulkano magmatik. Danau Batur merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang wajib diselamatkan sesuai dengan Perpres 60 tahun 2021. Sehingga dalam hal ini peran sentral atau peran strategis dari Kabupaten Bangli sangatlah penting. Sehingga Kabupaten Bangli diharapkan mampu berkolaborasi, kita berkoordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga permasalahan-permasalahan Danau Batur bisa kita minimalkan ke depan. Selain itu, Danau Batur juga sebagai salah satu bagian dari Batur UNESCO Global Geopark. Nah, sebagai salah satu Batur UNESCO Global Geopark, Danau Batur juga menjadi memiliki peran yang sangat sentral dan strategis sekali berkaitan dengan keberadaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bangli. Harapan kami selaku bagian dari pemerintah Kabupaten Bangli ke depan bagaimana terkait dengan kualitas Danau Batur perlahan-lahan bisa membaik, artinya kualitas air atau kualitas badan air bisa memenuhi standar baku yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai sumber air baku yang layak kita manfaatkan sebagai sumber air minum bagi masyarakat Bangli maupun masyarakat Bali itu sendiri. Ini adalah kisah Danau Batur, sebuah pelajaran tentang bagaimana manusia dan alam harus berjalan beriringan untuk sekarang dan selamanya.